Halo semuanya, kenalin nama aku Emily Abigail Kristanti. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin mengenai PWM Motor DC PID Simulink. Nah, langsung aja kita akan mulai tentang tujuan materi kali ini. Jadi yang pertama itu memahami konsep dasar PWM. Di sini kita bisa mempelajari teknik PWM sebagai metode efisien untuk mengatur daya dan kecepatan motor DC secara digital. Lalu ada implementasi kontrol motor DC. Di sini kita dapat mengaplikasikan penggunaan microcontroller itu untuk penggerakan motor DC melalui simulasi dan hardware. Lanjut ada integrasi sistem feedback dengan encoder. Jadi kita dapat mempelajari cara membaca data dari sensor encoder untuk memantau posisi, kecepatan, dan arah putaran motor secara real time. Lalu ada juga otomasi via Simulink. Di sini tuh kita bisa mengembangkan sistem kontrol tanpa coding tekstual dengan memanfaatkan fituran on hardware di MATLAB atau Simulink. Selanjutnya yang terakhir itu ada visualisasi data. Di sini kita dapat menampilkan grafik penggerakan motor dan perubahan kecepatan melalui scope dan display pada perangkat lunak yang kita pakai nanti itu MATLAB Simulink. Oke, lanjut aja. Pertama-tama, apa itu Simulink? Jadi Simulink itu teknik pengaturan daya dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal. Jadi digunakan untuk mengontrol kecepatan putaran motor DC dan pada Arduino nilai PWM itu berkisar antara 0 yaitu mati hingga 255 yaitu kecepatan maksimal. Semakin besar nilainya, maka semakin cepat motor berputar. Lanjut, kita akan memahami mengenai duty cycle terlebih dahulu. Jadi sinyal PWM ini memiliki dua kondisi, yaitu high dan low. Kalau high itu artinya dia nyala, dan kalau low itu artinya dia mati. Di duty cycle, persentase waktu sinyal berada dalam kondisi high dibandingkan dengan total periode. Contoh efek pada motor. Ini ada contohnya dalam fotonya juga. Kalau 25% motor itu berputar dengan lambat. Jadi 25% uh, motornya ini nyala dalam kondisi on, dalam kondisi high, dan sisanya yaitu 75% itu dalam kondisi low atau mati. Selanjutnya dengan 50%. Jadi 50% dia kecepatannya sedang. Maka 50% dia kondisinya dalam nyala dan 50%-nya lagi sisanya itu dalam mati. Selanjutnya ada 75% itu motor berputar cepat. Nah, ini kebalikannya 25%. Jadi di sini 75% dia dalam kondisi high itu dia nyala dan 25%-nya itu dia dalam kondisi off yaitu mati. Dan di sini juga ada rumusnya, rumus untuk duty cycle-nya. Jadi itu waktu high dibagi total periode dikali 100%. Selanjutnya, mengapa kita menggunakan PWM sih? Jadi, PWM ini juga berfungsi untuk keamanan komponen. Jadi, jika motor DC langsung dihubungkan ke sumber daya tanpa pengaturan, nanti tuh arusnya tuh terus-menerus dapat menyebabkan panas yang berlebih dan nanti jadi lebih gampang rusak gitu. Dan ada juga untuk kontrol presisi. Ini tuh memungkinkan kita mengatur kecepatan sesuai keinginan tanpa merusak motor. Selanjutnya itu encoder motor DC. Jadi sebagai sensor untuk membaca posisi atau arah rotasi dan kecepatan motor. Cara kerjanya itu dia mengirim sinyal balik atau feedback ke sistem mengenai posisinya dalam derajat, terus kecepatannya dalam RPM, dan arah rotasinya. Biasanya ini menggunakan dua pin A dan pin B untuk menentukan arah dan jumlah pulsanya. Jadi sekian untuk penjelasan awalnya. Nah, kita mau langsung aja ke MATLAB-nya.
Oke, di sini aku udah ada rangkaiannya, nanti dimulai dari sininya. Sini itu ada konstan, kita bikin 0, nanti kita bisa settingnya nanti kalau kita arahin ke 255, nanti motor DC-nya akan muter secara clockwise dengan kecepatan cepat. Dan kalau kebalikannya, aku taruh di minus 255, maka dia akan secara cepat juga mutar ke arah counterclockwise atau anti-clockwise. Nah, lanjut dia bakal nyambung ke bagian PWM. PWM ini aku sambungin ke sini dan dia nanti PWM ini akan ke integer. Di sini aku bikin integer 16 dan ada yang ke switch sini, switch A. Nanti di sini aku bikin di bagian Arduino-nya ini aku bikin dia putar ke arah clockwise dan yang switch bagian ini di sini ada gain-nya juga rantai minus 1 jadi kebalikannya jadi dia bakal muter ke arah counterclockwise. Lanjut, gen rangkaian ini di sini tuh nyambung juga ya. Nah, di sini tuh ada bagian encoder Arduino-nya. Di sini ada dua pin yang kayak tadi aku jelasin. Ada pin A yaitu 2 dan pin B itu 3. Dan dia akan nyambung ke encoder dan sehingga nanti akan kelihatan displaynya eh, berapa. Dan di sini kita juga ada scope untuk melihat grafiknya. Jadi di sini kita mau pakai navigasi samping. Kalau aku pindah dia ke kanan, nanti akan muter secara clockwise. Dia akan muter secara anti-clockwise. Sekian dari video aku kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, dadah!